warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasra 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah syafi'il ummah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi min abna'il Fatimah wa ashabihi alladhina fazu bit-tuqa wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa 'alamu anna Allah ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan titipan nikmat serta rahmat-Nya pada pagi hari ini. Dengan asbab nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan salat sunnatul Idul Adha. Dengan harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah baik yang sedang, yang telah, yang akan kita laksanakan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu melaksanakan perintahnya, berusaha keras untuk meninggalkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tercatat dalam sejarah sudah seluruhnya kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Ada kalanya yang diangkat derajat martabatnya oleh Allah, terkadang ada juga yang direndahkan martabatnya oleh Allah. Dalam firman-Nya Allah mengatakan huwallazi ja'alakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, yaitu manusia, sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ada yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemudahan dan kesenangan. Dan ada kala juga ada orang tersebut dihinakan dan direndahkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat dan direndahkan martabatnya oleh Allah taala dan bukan dia berwakuf fima atakum. Allah hanya untuk menguji kalian semua. Allah menguji untuk kita semua.
Apakah kita termasuk orang yang bersyukur di saat Allah berikan kemudahan? Atau barangkali kita masuk orang yang kufur? Atau sebaliknya bagaimana saat kita ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk orang yang bersabar? Itu semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat khalilullah, berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan kepada beliau, semua tidak satu pun yang tidak kuat beliau hadapi. Ingat, Allah memberikan ujian untuk kita, khususnya tidak mungkin lebih besar mata rantai ujian daripada kadar keimanan kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, asyadul balad al-anbiya, ujian yang paling berat adalah para nabi. Di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelihnya putra beliau, putra yang kesayangan, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apa seperti kita dalam kisah tersebut? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban sebanyak 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Perbuatannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikagumi oleh para malaikat. Kata Nabi Ibrahim, di saat dikagumi perbuatannya oleh para malaikat, hatinya berkata, jangankan sekedar hayawan yang aku korbankan, anak pun kalau perlu, kalau perintah itu aku korbankan. Di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belum punya anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Waktu terus berjalan sehingga Allah berikan anugerahkan anak yang bernama Ismail alaihissalam. Di saat itu Allah menagih kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, aufi nazar, Ibrahim, tunaikanlah nazar. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya-tanya, nazar apa yang aku nazarkan untuk Allah? Sehingga dalam riwayat engkau pernah berkata bahwa jangankan hayawan yang aku korbankan, anak pun kalau perlu aku korbankan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadilah peristiwa pengorbanan antara ayah dan anak. Dan yang hebatnya Nabi dalam keluarga tersebut, baik ibu, anak dan ayah, semua kompak untuk mencari nilai kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat dalam kisah tersebut, kita tidak bicarakan masalah korbannya. Intisari apa yang kita ambil pelajaran peristiwa yang terjadi dalam diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, niatnya Nabi Ibrahim kuat. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim tidak menyangkal atas perintah Allah meskipun harus menyembelih anaknya. Yang ketiga, ikhlas. Dengan ikhlasan inilah maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang menjadikan mata rantai ujian semua liwat, semua terlewati daripada ujian-ujian tersebut. Yang pertama, niat. Seluruh ibadah kita, khususnya buat orang-orang yang beriman kepada Allah, di saat kita menangkap untuk melakukan perbuatan baik, entah itu puasa, entah itu sholat, berangkat haji, semua harus landasi dengan niat-niat yang baik. Kalau bisa, hati kita pun bersihkan, kata Imam Ghazali. Sebab sumber daripada niat itu terletak daripada hati. Kenapa di hati bukan diucapkan? Sebab semua hati itu nanti bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana niat seseorang apabila mendapatkan perintah Allah. Bahkan kalau makan kita sebagai seorang petani, kalau kita ingin menanam sebuah pohonan, jangan harap pohon itu akan tumbuh dengan subur kalau lahannya masih banyak kotoran, masih banyak rumputan, masih banyak sampah. Kalau kita ingin menanam pohonan, bersihkan dulu rumputannya, bersihkan dulu daripada sampah-sampahnya. Itulah kata Imam Ghazali, wal ardu idza naqiyat minal khasis nabata anwa'u zati. Rumput kalau sudah dibersihkan dalam lahan tersebut, maka kita tanami apapun insya Allah cepat tumbuhnya. Begitulah masalah niat. Kalau niat kita baik, hati kita baik, insya Allah terus akan mendapatkan nilai yang baik di hadapan Allah. Man kanas bidayatuhu khairan, kanas nihayatuhu khairan. Apabila sesuatu itu diawali dengan niat yang baik, insya Allah pungkasan pun akan baik. Wa man kanas bidayatuhu syarran, kanat nihayatuhu syarran.
Kalau memang awal langkahnya kita jelek, maka akan menghasilkan kejelekan pula di akhirnya. Karena itu tanamkan niat yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hilangkan hal-hal yang dapat merusak tatanan amal-amal ibadah kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat atau lahan untuk tanaman akhirat. Apa filosofi yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tersebut? Kalau kita saat ini sedang menjadi petani, bagaimana supaya tanaman yang kita hasilkan menjadi tumbuh melimpah ruah hasilnya? Yang pertama, petani yang pandai harus berusaha mencari lahan yang subur. Usahakan cari lahan yang subur. Kemudian yang kedua, cari bibit yang unggul. Kemudian yang ketiga, dijaga daripada hama-hama yang merusak tanaman tadi. Apa di antaranya? Satu, kalau kita ingin menanam, carilah tanah-tanah yang subur, yang insya Allah dengan wasilah tanah yang subur cepat tumbuh apa yang kita tanam tadi. Kemudian yang kedua, carilah lahan yang subur. Lahan yang subur atau tanaman yang subur, tanaman yang unggul. Apa bibit yang unggul, tanaman yang unggul? Kalau dalam bahasa agamanya, insya Allah orang kalau ingin mencari tanah bibit yang unggul yang tidak ada gabung, yang memperbanyak pada salawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang banyak pada salawat insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apabila kita ingin mendapat hasil panen yang melimpah ruah, tolong kita jaga, jangan sampai dimakan oleh hama. Kalau tanaman hamanya orang, belalang dan tikus. Tapi hama dalam ibadah kita adalah apa? Di atas sifat hasud, dengki, iri, sombong, sum'ah dan ujub. Itulah hama-hama yang dapat merusak tanaman kita apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan sifat-sifat mazmumah, hilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Kadang-kadang kita lupa, saudara sekalian, ada dua hal yang selalu teringat dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah SAW, dua hal yang dapat merusak amal ibadah. Apa yang pertama? Sifat hasud dan sifat ghil. Sifat hasud ini berharap nikmat-nikmat orang lain yang dimiliki agar cepat hilang. Kemudian sifat ghil, sifat punya ganjaran. Kita tidak merasa senang kalau saudara kita punya berhasil. Kita saja senang kalau saudara kita punya penghasilan. Tidak senang kalau saudara kita berhasil dalam kehidupannya. Sifat ghil adalah sifat yang merusak daripada ibadah yang kita lakukan. Apalah arti kita ibadah banyak, tapi masih punya sifat hasud, sifat ghil, itulah hama-hama yang dapat merusak tanaman kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapatkan hasil panen? Apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menjaga putranya. Walaupun putranya satu-satunya yang bisa itu belum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, tapi dengan penuh hati Nabi Ibrahim alaihissalam niat yang baik, kemudian ditekuni dan dia mau menjalankan perintah Allah yang kuncinya semua ikhlas. Kemudian setelah ikhlas dijalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, cepat diganti apa yang menjadikan korban Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan niat yang baik, menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya, kemudian beliau ikhlas menjalankan perintah Allah, cepat digantikan sembelihannya Nabi Ibrahim dengan seekor kibas. Itu dikarenakan ikhlas. Apa contoh yang dilakukan Nabi Ibrahim? Apapun bentuk amal kita, kalau semua kita landasi niat yang baik, ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah cepat diganti apa yang pernah kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun masjid, barangkali bangun masjid mengeluarkan sebagian harta kita, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji kata Rasulullah, "Ma'ana qasamalun bisadaqah bal yadda tidak akan berkurang orang yang mensedekahkan hartanya, mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi akan bertambah dan bertambah. Yang terakhir, apa yang disayang daripada korban Nabi sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh seekor kibas. Kibas siapa itu? Barangkali kita bertanya-tanya, tidak semata-mata kibas yang dikirimkan oleh Allah,
itu kibasnya daripada pengorbanannya anak Nabi Adam alaihissalam, korbannya Habil yang diterima oleh Allah, disimpan oleh Allah dalam surga, sehingga disampaikan belahnya Nabi Ismail dapat digantikan oleh Allah yang berbentuk kibas. Ini satu ungkapan kata dalam ulama mengatakan, inna khairul abidat tanfa'ul awlad. Kebaikan-kebaikan yang ditanamkan oleh nenek moyang kita akan bermanfaat kepada kita sekalian. Itulah kebaikan yang dicontohkan oleh anaknya Nabi Adam yang bernama Habil. Korbannya diterima oleh Allah sehingga bermanfaat hingga akhir zaman. Contoh kita pun, kalau kita meninggalkan kesan-kesan yang baik, meninggalkan apa-apa yang baik yang telah akan dinikmati oleh generasi kita, insya Allah bakal bermanfaat. Kenapa saudara sekalian, kita akan dihadiri dengan sebuah kematian. Harapan kita tidak mungkin kita hidup selama-lamanya, tapi siapa kelak yang akan mewariskan perjuangan kita? Siapa yang mendoakan kita? Kebaikan yang telah kita tanamkan untuk kita semua, insya Allah akan dinikmati oleh anak cucu kita kemudian. Masjid saat ini kita jangkaukan, insya Allah anak cucu kita akan merasakan kenikmatan yang pernah kita tinggalkan. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Kita berharap mudah-mudahan dengan wasilah kita melaksanakan Idul Adha pada pagi hari ini, kita mencontoh daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau terangkat menjadi Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab daripada perjuangan beliau semata-mata karena Allah, dan kebaikan tersebut terwaris untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mewariskan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kita berharap mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, ayahnya saleh, ibunya salehah, anaknya salihin wa salihah. Amin ya rabbal alamin. ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi tasawwa bil kamalat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sahibi syafaat wa ala alihi wa ashabihi alladzina qalu hasanat wa jatanabul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-husud wa talinu biha as-surur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi wa nafsi bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. واعلموا أن الله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته